bertemu kembali di kelas TIK. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mempergunakan aplikasi pengolah kata berbasis Android. Yang kita pelajari yaitu mempergunakan aplikasi pengolah kata yang terdapat pada WPS Office. Poin-poin yang kita pelajari yaitu tentang bagaimana membuat dokumen baru, bagaimana mengatur format teks, dan yang terakhir adalah menyimpan dokumen. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita simak video tutorial berikut ini. Halo, kita lanjut ke video tutorial penggunaan aplikasi pengolah kata berbasis Android. Pada kesempatan kali ini yang kita pakai adalah aplikasi WPS Office. Jadi jangan lupa silakan diinstal dulu ya aplikasinya. Setelah aplikasi diinstal, kita tinggal klik aplikasi WPS Office. Nanti tampilannya seperti ini. Karena kita mau mengolah kata, kita klik file baru, kemudian pilih dokumen. Nah, selanjutnya kita pilih template yang kosong. Nah, ini adalah tampilan awal dari lembar kerja di pengolah kata WPS Office. Di atas ada menu, ya, ini adalah menu-menu dalam pengaturan format teks. Kita bisa geser dia, kelihatan lagi menu-menu yang lain. Ya, penggunaannya disesuaikan. Kemudian di menu sisipkan itu adalah menu-menu yang terkait dengan menambahkan objek, misalnya gambar, tabel, kemudian header and footer, nomor halaman, catatan kaki, dan lain sebagainya. Kemudian ada menu lihat. Nah, ini untuk tampilan ya, pengolahan tampilan dari aplikasi. Yang umum dipakai itu adalah menu depan dan menu sisip. Oke, kita coba. Misalkan sekarang kita mau ngetik sesuatu. Di sini saya sudah siapkan. Misalkan, kita akan ngetik ini. Ya, ngetiknya biasa ya, pakai keyboard yang ada. Nah, setelah kita selesai ngetik, kemudian kita mau mengatur pengaturan format teksnya. Misalnya yang pertama, ini ada judul. Oke, judulnya kita taruh rata tengah-tengah. Caranya bisa dengan taruh kursor pada bagian depan, kemudian klik menu depan, kita cari perataan teks. Oke, ini perataan. Kita taruh di tengah, pilih tengah. Maka judulnya sudah berada di tengah, ya. Kemudian untuk paragraf 1 dan paragraf 2 kita akan taruh posisinya rata kiri dan kanan atau JSTV. Kita taruh kursornya misalnya di paragraf 1 ya. Tinggal ditaruh begitu saja. Kemudian atur perataan kedua sisi. Kemudian di paragraf 2 juga sama, atur, taruh di kedua sisi. Oke, nah teksnya sekarang sudah mulai rapi. Ya, kemudian untuk judul misalkan kita mau cetak tebal. Ya, ini kita pilih ya, kita pilih. Oke, kita blok. Nah, kemudian kita cetak tebal, kita cari menunya tebal. Nah, sudah cetak tebal dia jadinya, ya. Kemudian untuk ukurannya kita perbesar sekalian ya. Kita pilih misalnya jadi 14. Gitu. Ya. Oke, sudah. Itu tampilannya. Ini bisa kita hapus supaya agak rapi. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya sekarang kita mau mengatur tulisan COVID-19. COVID-19-nya. Oke. Kita blok. Kemudian jadikan gaya penulisannya miring karena berupa istilah. Ya. Kemudian kita cari kata smartphone. Kita pilih, kita jadikan cetak miring. Laptopnya juga bisa, tinggal dipilih, kita garis bawahi pakai ini, garis bawah ya, garis bawah biasa dipilih. Oke,
Bagaimana? Mudah bukan mempergunakannya? Ya. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai pengaturan format teksnya, selanjutnya kita akan mau menyimpan dokumen. Caranya kalau mau menyimpan, tinggal klik lambang ikon ya, atau ikon disket, ada di atas kotak ya. Simpan, kemudian muncul tampilan, silakan dipilih. Ini adalah tampilan tempat penyimpanan di mana mau disimpan. Apakah di drive atau mungkin langsung di penyimpanan internalnya. Misalnya di sini saya taruh di penyimpanan internal tabletnya. Oke, kemudian setelah itu saya ganti judulnya dengan latihan 2. Setelah itu simpan. Nah, judul dokumen sudah kelihatan di situ. Ada di latihan 2. Ya, sudah selesai. Selanjutnya kita bisa menutup aplikasinya. Ya, tinggal klik ikon tanda silang di pojok kanan atas. Ya, kita kembali bisa dengan keluar. Nah, demikian tadi cara-cara penggunaan aplikasi pengolah kata berbasis Android. Semoga bermanfaat. Bagaimana anak-anak? Sudah disimak videonya? Ibu berharap videonya bisa membantu anak-anak dalam memahami materi kita tentang penggunaan aplikasi pengolah kata berbasis Android. Kita akan bertemu kembali pada video tutorial berikutnya. Tetap semangat dalam belajar dan sampai jumpa. Halo anak-anak, kita bertemu kembali. Untuk kesempatan kali ini kita masih belajar tentang penggunaan aplikasi pengolah kata berbasis Android dengan WPS Office. Hanya saja kali ini topik yang kita bahas adalah tentang bagaimana caranya menyisipkan gambar dan tabel. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video tutorialnya. Halo anak-anak, kita lanjut ke video tutorial yang kedua, mempergunakan aplikasi pengolah kata WPS Office ya. Kali ini materi kita tentang menyisipkan gambar dan tabel. Oke, kita mulai saja. Diklik WPS Office-nya. Nah, di halaman ini kita bisa membuat dokumen baru untuk mulai mempergunakan, atau bisa juga jika memang keperluannya pada file yang sudah ada, bisa dicari file yang sudah pernah disimpan. Misalnya file pada tutorial pertama yaitu judulnya latihan 2. Ya, yang ini ya. Nah, sekarang kita akan belajar menyisipkan gambar. Oke, saya taruh dulu kursornya di bawah. Kemudian kita klik sisipkan, kemudian klik gambar. Nah, silakan dicari di mana gambarnya disimpan. Ya, silakan anak-anak cari. Oke, misalnya saya pilih gambarnya yang ini. Kalau sudah, oke, diklik oke. Nah, gambarnya muncul seperti ini. Ya, sekarang gambarnya bisa kita atur, misalnya diklik dulu, nanti akan muncul pilihan. Saya akan crop dulu sedikit. Oke, saya atur. Kalau sudah, klik sembarang. Kemudian gambar ini misalnya mau kita taruh di dalam teks. Caranya mengatur, klik menu wrapping. Nah, ini ya. Ini adalah jenis-jenis pengaturan penempatan gambar. Misalnya gambarnya ditaruh persegi. Kalau gambar ini saya tarik ke dalam teks, nah seperti itu jadinya berbentuk persegi. Perkecil boleh ya. Nah, seperti itu jadinya. Ya, atau mungkin pakai yang lain, kita coba lagi. Misalnya di belakang teks. Nah,
gambarnya akan menjadi background dari teksnya. Kemudian kita coba yang lain di depan teks, maka gambarnya akan menutupi teksnya. Nanti kita sesuaikan dengan keperluan ya. Oke, di sini saya atur persegi biar lebih cantik. Nah, seperti itu ya. Mudah ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar menyisipkan tabel. Untuk menyisipkan tabel, klik menu sisipkan. Nah, kemudian pilih tabel. Nah, di sini yang perlu dipahami adalah konsep pemahaman kolom dan baris. Ini menentukan banyaknya baris ya. Bagian ini menentukan banyak garis. Ya, banyaknya baris yang mau kita buat. Misalnya saya mau buat 3 buah baris ya. Oke, 3 baris itu dilihatnya secara vertikal ya. Kemudian kolomnya di bawah. Nah, ini menentukan banyak kolom. Mudah-mudahan dipahami ya. Misalnya saya mau membuat 4 kolom. Nah, seperti itu. Ya, ada 4 kolom dan ada 3 baris. Kemudian di bawahnya ini adalah gaya tabel. Mau bentuk gaya apa? Silakan dipilih. Misalnya saya pilih yang warna biru. Seperti itu. Kalau sudah, oke. Nah, tabelnya akan muncul seperti ini. Ya. Nanti di sini ada cara lebih mudah. Misalnya setelah diisi tabel, kita mau nambah barisnya kurang lagi 1, ini di bawah diklik tanda plus, nambah dia. Kolomnya kurang lagi 1, tinggal diklik sebelah kanan, nambah dia. Ya, itu. Nah, sekarang kita coba pengolahannya. Misalnya yang pertama, kolomnya lebih, kita mau menghapus kolom gitu misalnya. Klik kolom yang mau dihapus, ya. Ini huruf E-nya itu kolom E, kemudian hapus kolom. Kurangi lagi, klik tombol D. Ya, kolom D-nya. Hapus kolom. Begitu juga dengan baris, tinggal mengklik nomor baris, nomor 4. Hapus baris. Ya, gitu. Mau menambah, tambah kolom, tambah baris. Hapus kolomnya. Sekarang kita akan coba mengisi tulisan ya. Misalnya di kolom A, saya isi dengan nomor, kolom B saya isi dengan nama. Oke, kolom A lebar kolomnya terlalu besar karena nomor biasanya kan sedikit perlu tempat ya. Caranya ngatur, klik kolom A-nya ya. Kita tekan lama, geser, diperkecil. Ya, kalau kolom B rasanya keperluannya lebih lebar, klik kolom B, klik B ya. Arahkan tangannya di perbatasan garis B dan C, nanti kita geser. Seperti itu. Ya, udah ya. Nah, sekarang untuk mengatur perataannya sama ya, misalnya mau di blok juga bisa, tinggal ditaruh juga bisa. Misalnya nama, saya mau rata tengah, ke perataan, rata tengah. Nomor juga maunya rata tengah. Tuh kelihatan. Nah, biasanya di tabel juga ada istilah untuk menggabungkan sel yang ada pada tabel. Contoh misalnya ini yang ada di kolom B, saya gabung dengan yang ada di kolom C. Caranya diklik ya. Oke, ini ya. Oke, saya gabung 2 kolom itu ya, kolom B dan C, kemudian tinggal klik gabung. Maka kolom B dan C pada baris pertama akan tergabung. Oke, saya taruh di tengah. Biasanya istilahnya merge cell ya. Nomor juga kalau mau digabung misalnya 2 baris ke bawah, kemudian kita gabung. Ya. Di sini bisa kita isi misalnya yang ditanya adalah nama depan dan nama belakang. Saya atur sedikit ya. Oke, di perataan saya pakai rata tengah.
Ini misalnya tabelnya, ya. Nah, kurang lebih itulah dasar-dasar penggunaan tabel di Microsoft Word. Jangan lupa kalau sudah selesai silakan disimpan dengan mengklik tombol simpan. Ya, karena terletak di latihan 2, kita tidak memberi nama lagi. Baik, itu saja untuk hari ini. Sekarang kita tutup. Jangan lupa pakai tombol close ya. Silakan. Kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bagaimana anak-anak? Sudah disimak tadi videonya? Mudah-mudahan video tadi semakin membantu pemahaman anak-anak dalam memahami penggunaan aplikasi pengolah kata berbasis Android. Baik, untuk kesempatan kali ini itu saja dulu. Ibu berharap kalian masih tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Dadah!